Kali ini kami akan membahas tentang nasib tragis seorang gadis cantik paling populer di sekolahnya. Naasnya, Paras cantik inilah yang mengantarkan ia pada salah satu penyiksaan paling kejam yang bahkan tidak bisa kamu bayangkan. Penasaran kan kisah lengkapnya seperti apa? Makanya, jangan kemana-mana dan langsung aja kita buka tutup botolnya. Oh ya, sebelumnya jangan lupa bantu kami untuk subscribe akun Tutup Botol dan tekan tombol loncengnya. Like, komen, dan share video ini ke teman-temanmu sebanyak-banyaknya. Pada tahun 1989, publik Jepang dihebohkan dengan salah satu kasus pemerkosaan dan pembunuhan terkejam sepanjang sejarah yang menimpa Junko Furuta. Junko Furuta adalah gadis asal Misato, Jepang. Ia adalah seorang gadis yang cantik, karenanya ia menjadi sangat populer di sekolahnya, SMA Yashio Minami. Tapi ternyata kepopulerannya itulah yang mengantarkan ia menjadi korban penculikan, penyiksaan, pemerkosaan, dan pembunuhan oleh remaja lelaki yang memiliki koneksi dengan Yakuza. Junko adalah gadis dari keluarga biasa yang pada saat itu berusia 17 tahun dan tinggal bersama orang tua, kakak, serta adik laki-lakinya. Seperti siswi SMA pada umumnya di Jepang, Junko juga melakukan kerja paruh waktu setelah pulang sekolah. Seperti yang telah dijelaskan di awal tadi, kejadian tragis yang menimpa Junko berawal dari ketertarikan seorang siswa laki-laki yang bersekolah di tempat yang sama dengannya bernama Hiroshi Miyano. Hiroshi sendiri dikenal sebagai siswa yang suka melakukan bully dan punya koneksi ke Yakuza. Biasanya, Hiroshi bersama dengan teman-temannya menyukai wanita yang nakal. Namun suatu hari, Hiroshi malah tertarik dengan Junko yang merupakan seorang gadis baik-baik. Biasanya, anak baik-baik seperti Junko justru akan disepelekan dan direndahkan oleh geng seperti itu. Namun kali ini, ia membuat pengecualian. Dan suatu hari, Hiroshi nekat menyatakan cintanya pada Junko. Namun sayangnya, cinta Hiroshi ditolak. Karena Junko mengaku bahwa ia sedang tidak ingin berpacaran. Mendapat penolakan dari Junko, Hiroshi pun langsung marah besar. Momen penolakan cinta itu menjadi awal dari nasib malang Junko. Karena selama ini, semua siswa di sekolah menaati kemauan Hiroshi. Apalagi kalau bukan karena mereka takut pada teman-teman Yakuzanya Hiroshi. Hiroshi dan koneksi Yakuzanya kerap pamer kekuasaan dengan cara menebar dan mengeksploitasi ketakutan orang lain, termasuk di sekolahnya. Kemudian pada suatu malam, pukul 8.30 pada tanggal 25 November 1988, Junko pulang dari pekerjaan paruh waktunya dengan menaiki sepeda. Malangnya, ternyata saat itu Hiroshi dan Nobuhara Minato sedang berkeliaran di Misato untuk merampok dan meruda paksa wanita lokal. Nah, saat mereka sedang mencari korban, mereka kemudian melihat Junko yang mengendarai sepeda. Mereka kemudian menyusun skenario. Hiroshi kemudian bersembunyi dan atas perintah Hiroshi, Minato menendang sepeda Junko hingga gadis itu terjatuh. Kemudian Minato lalu kabur sementara Hiroshi berpura-pura baru datang dan menawarkan diri untuk mengantar Junko pulang. Namun ternyata ia bukannya diantar pulang, melainkan diarahkan ke sebuah bekas gudang yang tak jauh dari lokasi jatuhnya sepeda. Hiroshi mulai melancarkan ancaman dan memamerkan kekuasaan dengan kembali menyinggung koneksinya dengan Yakuza. Oleh Hiroshi, Junko kemudian dibawa ke hotel dan menghubungi dua orang temannya yang lain, Jo Ogura dan Yasushi Watanabe. Minato menyusul dan keempatnya membawa Junko ke rumah orang tua Minato di distrik Ayase, Adachi. Di rumah Minato inilah tempat di mana Junko disiksa hingga meregang nyawa. Para laki-laki itu mencoba menakut-nakuti Junko dan mereka mengatakan pada Junko bahwa mereka tahu di mana Junko tinggal dari buku catatan yang ada di tasnya dan mengancam bahwa Yakuza akan membunuh keluarganya jika dia berusaha kabur. Selain itu, Hiroshi dan ketiga kawannya meskipun masih berusia belasan tahun saat itu, mereka ternyata sudah memiliki rekam jejak pemerkosaan terhadap perempuan secara beramai-ramai. Kemudian pada 27 November, orang tua Junko mengontak kepolisian karena anaknya tak kunjung pulang. Tak lama berselang, tiba-tiba ada telepon dari Junko. Ternyata, untuk menghindari pencarian polisi, Hiroshi memaksa Junko berbohong bahwa dirinya sedang menginap selama beberapa hari bersama teman-temannya dan meminta agar polisi menghentikan pencarian dirinya. Laporan resmi pengadilan Jepang mencatat penyiksaan dengan detail yang dinarasikan ulang oleh media massa setempat. Junko disiksa secara brutal dan kejam selama 44 hari sebelum ia tewas. Yang mana satu-satunya alasan mengapa ia diculik adalah karena ia menolak ajakan kencan seorang lelaki. Selama 44 hari menjelang kematiannya, berikut daftar singkat mengenai apa saja yang ia alami. 10 hari pertama, yakni mulai dari 22 November 1988, Junko diculik, dikurung sebagai tahanan rumah, dan dipaksa mengaku sebagai pacar salah satu dari mereka. Diperkosa lebih dari 500 kali totalnya selama 44 hari ditahan. Ia juga mengalami kelaparan dan kekurangan gizi karena hanya diberi makan kecoa dan minum air kencing sendiri.
Kemudian ia dipaksa masturbasi dan dipaksa striptis di depan banyak orang yang diundang oleh mereka. Kemudian ia dibakar dengan korek api, dimasukkan macam-macam dari yang kecil sampai yang besar yang bahkan kamu tidak bisa bayangkan kekemaluan dan anusnya. Kemudian 10 hari kedua dimulai dari 1 Desember 1988, ia menderita luka pukulan keras yang tak terhitung berapa kali jumlahnya. Wajahnya terluka karena ia dijatuhkan dari tempat tinggi ke permukaan keras. Kemudian tangannya diikat ke langit-langit dan badannya digunakan sebagai samsak, sarana untuk tinju dan dipukuli dengan barbel besi. Hidungnya kemudian dipenuhi sangat banyak darah sehingga ia hanya bisa bernafas lewat mulut. Kemudian barbel dijatuhkan ke perutnya hingga ia muntah darah dan ia tidak bisa minum karena lambungnya sudah tidak bisa menerima cairan itu. Kemudian ia mencoba kabur dan kemudian dihukum dengan sundutan rokok di tangan. Cairan seperti bensin dituangkan ke telapak kakinya. Dari betis hingga paha lalu tubuhnya dibakar. Kemudian para remaja itu memaksa memasukkan botol ke anusnya hingga masuk seluruhnya, yang menyebabkan pendarahan dan kejang-kejang pada Junko. Menurut laporan selama persidangan, para pelaku mengira bahwa gadis itu hanya berpura-pura kejang sehingga mereka melanjutkan membakarnya lagi. Pada 10 hari ketiga, dimulai dari 10 Desember 1989, Junko bahkan sudah tidak bisa berjalan dengan baik karena luka bakar di kaki, dipukuli dengan tongkat bambu, petasan yang dinyalakan dan dimasukkan ke anus. Kemudian tangannya dipenyet, maksudnya dipukul supaya gepeng dengan sesuatu yang berat hingga kukunya pecah. Dipukul dengan tongkat dan bola golf, kemudian rokok dimasukkan ke dalam kemaluannya, atau mungkin maksudnya dijadikan asbak. Dimatikan di kemaluannya dan abunya dibuang ke dalam. Kemudian ia juga dipukuli dengan tongkat besi. Kemudian tusuk sate juga bahkan dimasukkan ke dalam kemaluannya dan anusnya yang menyebabkan pendarahan hebat. Kemudian 10 hari keempat, pada 19 Desember 1989, cairan lilin panas diteteskan ke mukanya. Kelopak matanya dibakar korek api sehingga matanya luka berat. Kemudian dadanya ditusuk-tusuk jarum jahit. Puting payudara kiri, dihancurkan dan dipotong dengan tang. Bola lampu panas dan gunting dimasukkan ke kemaluannya. Ia terluka sangat-sangat parah sehingga bahkan ia membutuhkan waktu 1 jam untuk merangkak turun tangga menggunakan kamar mandi. Gendang telinganya juga rusak parah dan ukuran otaknya menciut sangat-sangat banyak. Pada saat itu, ia bahkan sudah memohon kepada para penyiksa untuk langsung membunuhnya saja untuk mengakhiri penderitaannya. Namun para pelaku menolak dan bahkan memaksanya kembali tidur di balkon, padahal saat itu musim dingin. Karena kerasnya siksaan, ia akhirnya kehilangan kontrol kandung kemih dan ususnya, sehingga ia tidak bisa mengontrol buang air besar dan buang air kecilnya. Kemudian Junko lalu dipukuli karena mengotori karpet. Dia juga bahkan tidak bisa makan dan minum karena muntah. Lambungnya sudah tidak dapat menerima makanan kembali, dan pastinya ia dipukuli karena ini. Kemudian pada 1 Januari 1989, Junko merasakan tahun baru sendirian. Kakinya dipotong sebelah sehingga ia tidak bisa bangun dari lantai. Memasuki Januari, penyiksaan demi penyiksaan membuat kondisi fisik Junko berubah. Wajahnya membengkak dan luka-luka di sekujur tubuhnya mulai membusuk dan menghasilkan bau tak sedap. Para pelaku kehilangan nafsu bejatnya dan sempat mencari korban lain untuk diperkosa, meski tidak disekap seperti Junko. Kemudian pada 4 Januari 1989, para pelaku melakukan siksaannya kembali. Mereka memukuli Junko dengan barbel besi, menendang dan meninju, dan meletakkan 2 lilin pendek yang menyala di kelopak matanya. Mereka memposisikan Junko untuk berdiri dan memukul kakinya yang tersisa dengan tongkat. Pada titik ini, ia jatuh. Darah yang keluar sangat banyak dan nanah muncul dari luka bakarnya yang terinfeksi. Keempat anak laki-laki itu bahkan tidak mau lagi bersentuhan dengan Junko. Mereka menutupi tangan mereka dengan kantong plastik agar tak terkena nanah dan darah dari luka-luka Junko. Mereka terus memukulinya dan pada akhirnya menuangkan cairan ke paha, lengan, wajah, dan perutnya dan sekali lagi membakarnya. Junko melakukan upaya untuk memadamkan api, tetapi lambat laun tubuhnya menjadi tidak responsif. Junko akhirnya meninggal setelah serangan yang berlangsung selama 2 jam non-stop pada hari itu. Kemudian mereka menyusun rencana agar tidak tertangkap polisi. Para pelaku kemudian membungkus tubuh Junko dengan selimut, menempatkannya di drum bervolume 208 liter dan mengisinya dengan semen basah. Kemudian pada pukul 8 malam, mereka membawa drum itu ke sebuah daerah bernama Koto di Tokyo. Kemudian membuangnya ke dalam truk semen. Kasus Junko Furuta pun menyiksa banyak perhatian publik dan semua menantikan hukuman seberat-beratnya bagi para pelaku. Namun di sisi lain, hakim malah kesulitan memenuhi tekanan publik sebab para pelaku masih berusia di bawah 18 tahun. Junko Furuta dimakamkan dengan layak pada 2 April 1989, yakni 3 bulan setelah kematiannya. Keluarga dan teman-teman dekatnya hadir di sana bersama kesedihan yang mendalam.
Sementara keempat tersangka itu diberi keringanan dan dinyatakan bersalah dengan tuntutan membuat luka fisik yang menyebabkan kematian, bukan tuntutan pembunuhan. Orang tua Hiroshi menjual rumah mereka dengan harga maksimum 50 juta yen atau 5 miliar rupiah dan membayarnya sebagai kompensasi untuk keluarga Junko. Fakta yang paling mengganggu dari kisah nyata ini adalah bahwa para pembunuh Junko sekarang bebas. Hukuman yang mereka terima terlalu ringan bahkan untuk pelaku kejahatan di bawah umur. Pengadilan merahasiakan identitas keempatnya karena mereka masih berusia di bawah umur saat kejahatan tersebut dilakukan. Namun, beberapa jurnalis berhasil mengungkap identitas mereka dan mempublikasikan nama mereka, meyakini bahwa mereka tidak pantas mendapat anonimitas. Para tersangka itu ditangkap dan disidangkan sebagai orang dewasa karena Jepang menangani kejahatan yang dilakukan oleh mereka-mereka yang masih berusia di bawah umur. Identitas mereka disembunyikan oleh persidangan. Tapi tetap saja, keempat pelaku masing-masing dilindungi oleh hukum perlakuan khusus bagi pelaku kejahatan di bawah umur. Namun seminggu kemudian, majalah mingguan bernama Sukan Bunsun menerbitkan nama mereka dengan menyatakan hak asasi tidak dibutuhkan oleh penjahat biadab. Mereka juga menerbitkan nama asli Junko dan detail tentang kehidupan pribadinya dan menerbitkannya dengan sangat detail di media. Hiroshi Miyano, terduga pemimpin kejahatan tersebut, yang juga merupakan lelaki yang ajakan kencannya ditolak oleh Junko, dihukum 20 tahun penjara. Nobuharu Minato, yang rumahnya dijadikan lokasi di mana Junko disiksa dan dibunuh, dihukum 5 hingga 9 tahun penjara. Dia berusia 15 tahun saat melakukan tindak kriminal tersebut. Yasushi Watanabe dihukum 5-7 tahun penjara. Pada saat kejahatan itu dilakukan, dia berusia 17 tahun. Jo Ogura dihukum 8 tahun di lapas remaja sebelum dibebaskan pada tahun 1999. Dia berusia 17 tahun pada saat itu. Selama proses peradilan, beberapa orang pingsan saat mendengar detail pemerkosaan brutal dan penyiksaannya. Ada keyakinan bahwa koneksi keempat remaja tersebut dengan geng kriminal Yakuza lah yang berkontribusi terhadap ringannya dakwaan mereka. Yang membuat kisah ini sedih nih sahabat adalah fakta bahwa Junko Furuta ternyata bisa saja diselamatkan. Andai saja para saksi atau kepolisian sedikit lebih berusaha. Keempat remaja itu tentu saja bukanlah satu-satunya yang melakukan pemerkosaan. Pengujian forensik menemukan sperma dan rambut kemaluan milik orang lain di jenazah Junko Furuta. Keempat pelaku itu mengundang teman-teman dan kenalan mereka ke rumah Minato, memamerkan bahwa ada tawanan wanita di sana siap untuk keperluan seks. Bahkan ada seorang gadis muda diajak ke rumah Minato dan dia menggambari atau doodling wajah Junko. Diperkirakan 30 orang telah berhubungan seks dengannya dengan setidaknya 100 orang mengetahui situasi penawanan Junko Furuta. Fakta lainnya, Nobuhara Minato yang rumahnya digunakan untuk menyekap Junko memiliki seorang saudara lelaki bersama orang tuanya yang tinggal di rumah yang sama. Saudara lelakinya tidak melakukan apapun kecuali mengingatkan Minato bahwa Junko bisa saja mati dengan penyiksaan keras tersebut. Orang tuanya tidak ikut campur karena mereka takut dengan kecenderungan kekerasan anaknya dan hubungan anaknya dengan Yakuza, dan mereka juga takut kehilangan reputasi mereka di masyarakat. Bahkan Junko berkali-kali memohon kepada orang tua Minato untuk menolongnya. Junko juga berkali-kali mencoba kabur namun semuanya gagal dan malah menambah kerasnya siksaan mereka padanya. Polisi diketahui pernah dikontak 2 kali. Yang pertama adalah Koichi Ihara, salah seorang yang pernah berada di dalam rumah Minato. Ia menceritakan kejadian itu kepada saudara lelakinya. Setelah itu, saudara lelaki Koichi menghubungi kepolisian. Dan akhirnya 2 orang petugas kepolisian mendatangi rumah Minato. Tapi kedua polisi itu pergi setelah diberitahu bahwa tidak ada perempuan di dalam rumah Minato tanpa melakukan pemeriksaan mendasar. Pada akhir kasus ini, kedua polisi tersebut dipecat karena tak menjalankan tugas sesuai dengan prosedur. Yang kedua, kepolisian dihubungi oleh Junko sendiri. Entah bagaimana caranya, Junko berhasil meraih telepon dan menghubungi kepolisian. Namun, ia ketahuan oleh Hiroshi dan sebelum mengatakan apapun di telepon tersebut ditutup. Kemudian polisi menghubungi kembali dan Hiroshi mengatakan bahwa ia tidak sengaja menghubungi mereka. Dan yang lebih menyedihkan lagi nih sahabat, terungkapnya kasus pembunuhan Junko ini adalah sebuah ketidaksengajaan. Begini ceritanya. 2 minggu setelah kematian Junko, Hiroshi Miyano dan Jo Ogura diinterogasi oleh polisi dalam tuduhan pemerkosaan anggota geng. Secara terpisah, saat menginterogasi Hiroshi, polisi membeberkan suatu kasus pembunuhan yang Hiroshi salah pahami sebagai pembunuhan Junko Furuta. Terkecoh karena diyakinkan bahwa Jo Ogura di tempat lain sudah mengaku, Hiroshi mengatakan kepada polisi bahwa mereka telah membuang jasad Junko. Faktanya, kasus pembunuhan tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan Junko, dan kasus itu bahkan tidak terpecahkan hingga hari ini. Hiroshi Miyano tanpa disadari telah menyerahkan diri dan teman-temannya. Meski siksaan mereka terhadap Junko Furuta sangat tak terbayangkan, tapi tidak satupun dari mereka yang bahkan berusaha untuk memalsukan penyesalan. Meski begitu, mereka bahkan mendapat hukuman yang sangat-sangat ringan. Sahabat penasaran kan, gimana sih keadaan mereka sekarang?
Bukan kabar bagus. Kesemuanya telah mendapatkan kebebasan dan sempat mengencani beberapa wanita berbeda. Setelah pembebasannya di tahun 2009, Hiroshi mengubah namanya menjadi Yokoyama. Namun dia dikenal belak-belakan mengenai perannya dalam pembunuhan itu. Saat membicarakan hal tersebut, dia menunjukkan sikap riang dan ceria. Seperti hal tersebut bukanlah sebuah masalah. Dia juga dikenal dengan gaya hidupnya yang mewah, membawa teman-temannya ke pesta barbeque dan klub striptease, melaju di jalanan dengan mobil BMW dan mengenakan pakaian mahal, serta menyombongkan koneksi dirinya dengan Yakuza. Kemudian pada tahun 2013, 4 tahun setelah pembebasannya, Hiroshi sempat ditahan karena dugaan penipuan. Namun tidak ada bukti yang cukup, jadi ia dibebaskan tanpa hukuman yang lebih jauh. Saat ini, ia diduga menjalani hidup yang nyaman dan menjadi pelanggan tetap sebuah gym kickboxing. Kemudian, kita akan membahas si Minato yang rumahnya digunakan sebagai tempat untuk menyiksa Junko. Setelah dibebaskan, Minato merubah namanya menjadi Shinji dan pindah ke rumah ibunya. Pada tahun 2006, ia menikahi seseorang dari Rumania dan memiliki seorang anak perempuan. Kemudian istrinya menceraikannya dan mendapatkan hak asuh anak mereka. Pada bulan Agustus 2018, Minato yang berusia 45 tahun ditahan karena percobaan pembunuhan. Ia diduga menganiaya pria 32 tahun dan memukuli pundaknya dengan tongkat polisi berukuran 41 cm dan menyayat lehernya dengan pisau. Untungnya, si pria 32 tahun itu selamat dan menghubungi polisi. Kemudian yang ketiga yaitu Joe Ogura. Setelah dibebaskan dari lapas remaja di bulan Agustus 1999, Joe Ogura mengubah namanya menjadi Joe Kamisaku dan menyombongkan perannya sebagai penculik, pemerkosa, dan penganiaya Junko Furuta. Dia menghabiskan tabungan ayahnya yang harusnya diberikan kepada orang tua Junko untuk memberi barang-barang mewah dan hidup glamor. Ibu Ogura bahkan diduga merusak nisan Junko, menuduh bahwa Junko telah merusak kehidupan anaknya. Ogura sempat menikahi seorang perempuan Cina dan kemudian menceraikannya. Pada bulan Juli 2004, Ogura menyerang Takatoshi Isono, pria 27 tahun yang ia sangka terlibat asmara dengan pacarnya. Ogura melacak Isono, menganiaya, dan memasukkannya ke dalam truk. Kemudian ia membawanya ke sebuah bar di mana ia memukuli Isono lagi selama 4 jam, berulang kali mengancam akan membunuhnya dan mengatakan bahwa ia pernah membunuh orang sebelumnya dan tahu persis cara agar terhindar dari hukuman pembunuhan. Ogura kemudian dihukum 4 tahun penjara karena menganiaya Isono. Pada tahun 2009, ia bebas kembali. Kemudian yang terakhir dari 4 orang utama yang terlibat di kasus ini, yaitu Yasushi Watanabe, yang diketahui bahwa dia tidak terlibat pelanggaran hukum lagi dan tidak banyak berita mengenai dirinya. Ya, begitulah sahabat, di samping dari apa yang telah dilalui Junko Furuta, fakta termirisnya adalah bahwa Junko Furuta tidak dikenal selain karena kasus pembunuhannya yang sadis. Sebelum malam bencana di bulan November 1988, ia merupakan seorang remaja yang normal. Ia pastinya punya mimpi, ambisi, dan harapan akan masa depan seperti orang lain. Bahkan ia mungkin saja punya cita-cita untuk diingat sesuai harapannya kelak setelah ia tiada. Menjadi gadis SMA yang terkubur semen jelas bukanlah apa yang ia inginkan. Demikian kisah menarik kami kali ini. Silahkan sahabat kunjungi channel kami untuk berbagai video menarik lainnya. Silahkan tulis juga di kolom komentar kisah apa yang kamu inginkan untuk kami bahas di video selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Tungguin video menarik lainnya dari kami ya. Sekian dan sampai jumpa.